kasih Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapatkan berkat-Nya melalui ibadah ini. Ada beberapa warta jemaat yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian dilaksanakan dengan yang pertama, ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi, atau melalui ketua wilayah masing-masing atau anggota majelis yang berada di wilayah masing-masing. Mohon perhatian segenap jemaat. Yang berikutnya, program khusus. Sehubungan dengan rumah pastori saat ini akan dijual, maka Majelis GKJ Cimahi perlu menyiapkan sewa atau beli rumah pastori yang baru. Untuk itu, Majelis membuka kembali persembahan program khusus untuk keperluan pengadaan rumah pastori. Warta selanjutnya, akan dilaksanakan CD dan baptis dewasa bagi para katekisan sebagai berikut. Yang pertama, Naomi Sabella Elsia dari wilayah 3. Yang kedua, Daniel Pratama Yunandra dari wilayah 4. Yang ketiga, Oktaviani Rizky Riko, warga simpatisan. Yang kelima, Ronaldinho, warga simpatisan. Dan yang terakhir, Yunita Rianti, warga simpatisan. CD dan baptis dewasa dilaksanakan pada kebaktian Minggu 26 September 2021. Mohon perhatian segenap jemaat. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita akan mulai ibadah kita. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64, bait pertama dan kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Ya Tuhan
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Dengan ungkapan syukur kita, mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 3. Terpujilah Allah. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 26-27 menjadi dasar pengakuan dosa kita. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami. Mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, mari kita pujikan Kidung Jemaat 39, bait pertama dan kedua, Ku diberi belas kasihan. Tariku aku
dimohon berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 105 ayat 1 hingga 6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita pujikan PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, saat ini kami mengucap syukur dapat kembali bersama berkumpul dengan keluarga kami, atau dimanapun kami berada, untuk mendengarkan sabdamu. Biarlah melalui pelayanan sabda saat ini, itu yang menguatkan kami, untuk kami dapat selalu bersuka oleh karena hikmat yang Tuhan berikan, yang tiada hentinya, sehingga kami didewasakan untuk mengarungi kehidupan pemberian Tuhan yang selalu baru tiap hari. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu ya Allah. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai dengan 37. Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan meliwati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terkini, terakhir, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku,
Ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Yesus Kristus hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pada kesempatan saat ini kita dapat kembali bersama menyaksikan ibadah ataupun ibadah bersama di rumah masing-masing atau dimanapun Ibu Bapak Saudara berada, untuk terus diperkaya, diperkuat iman kita dalam menghadapi hari-hari pemberian yang Tuhan berikan ini. Hari-hari yang memang kita tidak tahu apa yang akan kita alami, apa yang akan kita lakukan ke depan. Tapi satu hal yang pasti, ada hikmat Allah, ada kasih Allah yang selalu menopang, menyertai, mendukung kita di dalam setiap perkara kehidupan kita. Meskipun kita tidak tahu, gitu ya. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus, hal inilah juga yang mungkin terjadi di dalam bacaan kita, khususnya bagian yang pertama. Apa itu? Ternyata Tuhan Yesus ingin meminta satu, apa itu? Kedekatan dengan para murid. Ya, sulit untuk Tuhan Yesus dan para murid dapat berdiskusi secara mendalam, secara mendetail. Mengapa? Karena banyak orang-orang saat itu yang mengerumuni, ingin mendengar, ingin merasakan karya Yesus. Oleh sebab itu, di sini yang menarik menjadi konteks kita, bahwa pemberitaan akan pergumulan ataupun penderitaan yang Yesus alami itu justru dalam konteks kedekatan murid dengan Yesus, gitu ya. Sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya khusus ungkapan ini. Ungkapannya apa? Ungkapan yang sulit untuk bisa dimengerti, sulit untuk bisa dipahami. Inilah juga mungkin, kalau beberapa minggu lalu saya sudah menyampaikan, pada saat Tuhan Yesus memberikan mukjizatnya bagi mereka, pada saat ada orang yang tuli dan bisu, maka apa yang terjadi? Semua disuruh keluar, pergi dulu, sehingga ada yang intim antara yang sakit tersebut dengan Yesus. Yang itu saya mengilustrasikan dalam kehidupan kita. Yang kadang justru orang itu pada saat kita ada masalah, mereka lari dari kita. Tapi kita diajak untuk melihat bahwa inilah keintiman kita dengan Tuhan saatnya. Sehingga karya Allah ada di dalamnya. Dan ternyata hal ini juga terjadi. Tuhan Yesus menyuruh orang lain itu ataupun murid yang lain yang bukan 12 inti ini, ya pergi dulu lah. Yang inti ini dulu, hadir bersama dengan Yesus. Akan tetapi ternyata murid pun nggak tahu. Nah kan di sini. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Inilah juga dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Saya membayangkan Ibu Bapak Saudara dan saya adalah bagian dari 12 murid Tuhan Yesus. Yang sedang Tuhan Yesus sampaikan, akan terjadi begini. Inilah juga yang terjadi dalam hidup kita. Yang mungkin Tuhan Yesus saat ini sedang berbicara dengan kita dengan peristiwa kehidupan yang sedang kita alami. Ibu Bapak Saudara dan saya bagian dari 12 tadi. Akan tetapi kita masih nggak ngerti apa maksud Tuhan dalam hidup ini. Apa maksud Tuhan di dalam semua perkara kehidupan yang sedang saya alami. Kan gitu kan? Nggak ngerti. Maksudnya apa? Kok ini terjadi Tuhan? Kok bisa begini Tuhan? Gitu ya. Bagi Ibu Bapak Saudara yang ada di rumah, yang mungkin pernah mengalami pergumulan berat, entah itu kehilangan orang-orang yang dikasihi, suami, istri, orang tua, kakak, adik, anak-anak. Berontak, mengapa Tuhan? Gak ngerti saya Tuhan. Ada pergumulan seperti ini. Maksud Tuhan itu apa? Tapi kita segan untuk katakanlah melihat dampaknya kepada Allah. Ya inilah juga yang terjadi. Sehingga butuh proses dan waktu yang pada akhirnya kita nanti akan melihat, merasakan, oh iya, ini ternyata maksud Tuhan loh. Ya kan? Atau apapun itu yang saat ini sedang kita alami terjadi di dalam pergumulan kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya.
Mungkin sampai saat ini juga sama, GKJ Cimahi. Maksud Tuhan ini apa ini? Kok sampai saat ini kita masih belum bisa memiliki tempat ibadah sendiri? Akan tetapi luar biasa, dengan adanya pandemik ini juga menjawab juga. Bukan berarti kita lemah. Justru dengan pandemik ini, jangkauan kita luas untuk melakukan pelayanan streaming seperti ini, ataupun pelayanan via online seperti ini. Tidak terbatas ruang dan waktu akhirnya. Oh, ini ternyata maksud Tuhan, kan gitu kan? Ini dia Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Ternyata ada proses waktu sehingga kita dapat akhirnya mengerti. Ini pun juga sama. Murid saat itu nggak tahu, bahkan sampai kematian Yesus pun nggak tahu. Justru pada saat kebangkitan itu Tuhan Yesus mengungkapkan kembali saat Tuhan Yesus ketemu lagi dengan murid. Dan saat itulah mereka baru mengerti dan memahami. Bagian yang pertama. Dan yang kedua ternyata, di tengah pergumulan itu, yang kadang bahkan sering, yang diperbincangkan lain. Mereka mencari yang utama itu siapa di antara mereka. Ego mereka. Karena mereka merasa bahwa kedekatan satu dengan yang lain, kedekatan dengan Yesus. Maka sayalah yang berhak, maka sayalah yang dapat, dan seterusnya. Yuk kita lihat dalam diri kita. Mungkin ini juga terjadi dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Kita memiliki pemahaman, maaf kata, kalau dalam perjanjian lama itu ada pemahaman tradisional. Orang hebat, orang yang taat kepada Allah, orang yang patuh kepada Allah, maka dia akan mendapatkan berkat. Orang yang selalu ini itu kepada Allah, tapi dia akan mendapatkan berkat. Akan tapi kita belajar di sini hal yang berbalik. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir, dan semuanya dan pelayan dari semuanya. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Mengubah paradigma, mengubah pola pikir. Bukan berarti pada saat kita ingin menjadi yang terdepan kepada Allah, maka berarti kita adalah orang-orang yang penuh dengan bisa dikatakan secara manusia, orang ini luar biasa berimannya, padahal kita nggak tahu iman orang seperti apa. Yuk kita belajar dari firman Tuhan ini. Justru mereka yang kita anggap tidak berdaya, justru mereka yang kita kesampingkan, yang kita pandang sebelah mata, justru mereka yang diangkat oleh Tuhan. Bukan mereka yang kita anggap, ini orang ini hebat loh, ini titelnya banyak loh, gitu ya. Ini mau untuk apaan? Lulusan SMA, nggak ada apa-apanya, kan gitu ya. Secara manusia kan seperti itu. Tapi justru di sini diputar balikkan logika itu oleh Yesus, ya kan? Orang masih melihat itu semua, derajat, titel, dan seterusnya. Tapi justru bacaan ini dicoba untuk diubah 180 derajat. Bukan itu. Tapi pada saat dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau terus dapat melayani Tuhan, mau terus taat kepada Allah, akan memperoleh hikmat kemuliaan Tuhan di dalamnya. Nah, inilah juga kita semua Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita diajak untuk dapat, ayo bersama-sama tunduk patuh taat di hadapan Allah. Tuhan sudah menyiapkan porsinya masing-masing dalam setiap kehidupan. Si A begini, si B begitu, ya porsinya masing-masing. Entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam kehidupan, entah itu dalam pekerjaan, sudah ada porsinya masing-masing. Lalu bagaimana? Apakah saya bisa berusaha untuk lebih keras lagi, lebih baik lagi? Oh iya betul. Inilah tugas kita sebagai manusia, sebagai umat pilihan Allah itu. Berjuang, berusaha keras untuk memperoleh yang terbaik. Bukan berarti pada saat kita sudah mengatakan, ini kan sudah porsi saya seperti ini, maka kita nggak ada usaha, nggak ada perjuangan. Salah, keliru itu. Terus tetap ada perjuangan di dalamnya. Akan tetapi kita memaknai bahwa inilah porsi saya, inilah berkat Tuhan. Maka apa? Saya harus setia kepada ini. Saya harus tekun di dalamnya. Karena pasti di dalam ini, yang orang anggap rendah ini, justru melalui itulah nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
pengakuan iman. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kadang kami menanyakan akan setiap peristiwa yang sedang kami alami. Kami tidak tahu akan apa yang terjadi. Sama seperti murid, ada kekhususan yang Tuhan Yesus sampaikan, akan tetapi mereka tidak tahu. Proses dan waktulah yang akhirnya mereka dapat memahami, memaknai apa maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan inilah juga, proses dan waktu inilah juga yang akhirnya dapat kami lakukan sehingga kami dapat memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Tuntun kami agar kami tetap setia menanti waktu Tuhan di dalamnya. Dan juga mampukan kami untuk terus memberikan yang terbaik, bekerja keras, berusaha memuliakan nama Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ada kuasa Tuhan di dalamnya. Tuhan, pada kesempatan saat ini kami berdoa untuk umat-Mu dalam pergumulan mereka, sakit penyakit mereka, pergumulan kehidupan keluarga, entah itu pekerjaan, entah itu relasi, ataupun hubungan suami istri, anak, orang tua, kakak, adik, atau bahkan relasi dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tuhan boleh pulihkan. Kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Allah, untuk keberadaan anak-anak kami yang masih sekolah ataupun melakukan pembelajaran jarak jauh, mampukan mereka untuk tetap konsentrasi. Terbaik Tuhan berikan. Mampukan kami juga orang tua untuk dapat mendampingi dengan hikmat Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan kehidupan anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka untuk memperoleh pekerjaan ataupun usaha mereka sehingga melalui kemampuan mereka dapat menghasilkan sesuatu yang bermakna. Kami juga berdoa ya Allah untuk anak-anak-Mu yang dalam proses mencari pasangan hidup, yang terbaik Tuhan berikan dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Kami yakin kuasa Tuhan nyata di dalamnya. Dan inilah seru doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang akan memampukan, menguatkan kami. Amin. Persembahan umat jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dari PKJ 264 bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu?
membawa persembahan dan doa Bapa kami. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih kemurahan-Mu. Pada hari ini kami datang dengan membawa persembahan. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, urapi dan berkati persembahan ini, sehingga bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan dan gereja-Mu di GKJ Cimahi. Berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, berilah roh hikmat dan kebijaksanaan, agar persembahan ini benar-benar berguna bagi alat karya Tuhan di gereja GKJ Cimahi, dan nama Tuhan semakin dimuliakan dan diagungkan. Bapa dalam surga, kami juga mengucap syukur terima kasih atas firman yang boleh kami terima dan boleh kami dengar. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Setiawan Hartanto yang telah Kau utus untuk menyampaikan firman. Kiranya Tuhan berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan. Itulah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang kekal dan yang sejati, dan yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 428. Lihatlah sekelilingmu. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.